Ustadz, selanjutnya Ustadz, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bagaimana cara menasihati istri yang suka marah dan meledak-ledak? Jika ada masalah, suka marah? Suka marah-marah dan meledak-ledak Ustadz marahnya. Apa? Meledak-ledak? Iya. Bakar petasan. Meledak-ledak. Jika ada masalah, Afan, istri Anda juga jarang ikut kajian. Dan mohon tips atau cara istri yang sering berkata, sifatku ini memang begini dan dari dulu, jadi biar sajalah. Barakallahu fikum. Ya, terima kasih jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terima kasih kepada yang bertanya dan semoga Allah memberikan hidayah kepada istri beliau dan istri kita semua. Yang pertama, sekali lagi evaluasi diri. Jangan cepat-cepat menyalahkan istri kita, karena kita punya andil. Mungkin karena kita kurang memberikan perhatian, mungkin karena kita kurang punya waktu dengan dia, mungkin karena kita kurang dalam mendidik dan mengajarkan agama, mungkin karena kita kurang bicara dari hati ke hati. Ustadz, semuanya sudah saya lakukan. Saya sudah kasih perhatian, saya sudah kasih waktu, saya sudah kasih yang ia inginkan, saya sudah kasih ilmu agama, saya ajarkan dia akidah, fikih dan lain seterusnya. Nggak ada yang kurang Ustadz. Masa saya masih perlu evaluasi diri? Ya, pasti Anda yang salah. Kalaupun Anda sudah melakukan semuanya, paling tidak Anda punya satu kesalahan yang Anda tidak bisa bantah. Salah apa? Salah nyari istri. Begitu. Itu kan salah, resiko dong sebagai laki-laki. Orang wanita banyak di dunia ini, Anda pilih dia. Ya, ini resikonya. Jadi jangan membela diri. Yang namanya pemimpin itu harus pasang badan ketika ada masalah. Jangan ketika ada masalah cuci tangan. Jadi kita yang harus evaluasi lebih dulu sebelum kita menyalahkan istri kita. Yang kedua, perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana perkataan sebagian para ulama salaf, inilah asillah wa ara athara ma'siyati fi dabati wa mar'ati. Aku pernah bermaksiat kepada Allah, lalu aku melihat efek negatifnya ada pada perangai hewan tungganganku dan istriku. Jadi ketika kita bermaksiat, maka Allah akan membuat istri kita tidak patuh kepada kita. Itu sangat mungkin. Kenapa demikian? Sederhana. Karena yang kita maksiati adalah zat yang membolak-balikan hati istri kita. Simple. Ketika kita bermaksiat kepada Allah, maka Allah dengan mudah membalasnya melalui istri kita. Hati istri kita ada di mana? Baina isbi'ain min asabi'ir rahman, di antara dua jemari Allah, atau di antara dua jemari dari jemari-jemari Allah. Allah bolak-balikan sesuai dengan yang Allah kehendaki. Jadi yang setelah evaluasi, yang kedua, perbaiki hubungan dengan Allah. Perbaiki hubungan dengan Allah. Yang ketiga, perbaiki akhlak ketika bergaul dengan istri. Perbaiki akhlak saat kita bergaul dengan istri dan tunjukkan qudwah dan teladan kepada dia. Jadi jangan langsung ditegur istrinya, jangan langsung dimarahin, jangan langsung diomelin, apalagi main fisik, itu jangan. Apalagi sudah ngaji, jangan mukul istri. Antum suka mukul istri enggak? Mukul sih enggak, nendang ya Pak Ustadz. Nendang juga enggak boleh. Jadi mukul, nendang enggak boleh. Kecuali dengan kaedah yang mungkin bisa dikaji di kesempatan lain atau dikaji oleh ustadz-ustadz kita di sini, hafizahumullah. Jadi jangan langsung marah-marahin istri. Ingat, kasih waktu. Sebagaimana kita berubah perlu dengan proses, mungkin istri kita butuh proses yang sama dengan kita. Terkadang kan kita nuntutnya banyak. Kita berubah itu 2 tahun. Kita minta istri kita berubah 2 hari. Ya nggak mungkin. Kita harus kasih proses.
Dan yang pertama kali tunjukkan keteladanan. Sehingga apa? Sehingga pesan yang antum berikan ke istri antum, agama ini masuk ke dalam keluarga kita untuk membahagiakan kita, untuk menyenangkan kita, menenteramkan kita. Buktinya suami kamu setelah ngaji berubah, kan gitu. Kalau dulu pelit, perhitungan sama istri disuruh zuhud ketika minta uang untuk beli baju karena memang niatnya nggak mau beliin. Setelah ngaji royal sama istri, karena ingat sabda Nabi SAW, dinarun anfaqtahu fi sabilillah, wa dinarun anfaqtahu ala raqabah, wa dinarun anfaqtahu ala miskin, wa dinarun anfaqtahu ala ahlik, a'dhamuha ajran dinarun anfaqtahu ala ahlik. Satu dinar yang engkau berikan untuk berjihad, satu dinar yang engkau berikan untuk membebaskan budak, satu dinar yang engkau berikan untuk fakir miskin, dan satu dinar yang engkau berikan kepada istri, yang paling besar pahalanya satu dinar yang kita berikan kepada istri kita. Jadi istri kita tuh dibeliin, dikasih dulu, belikan baju, belikan tas, belikan sendal, lalu mulai disisipkan. Kok kamu baik banget sih sekarang, kan sudah ngaji. Kata Nabi, suami itu harus royal sama istri. Wah, itu kan istri semangat. Wah, kalau begini suami saya ngaji aja terus, kan begitu. Itu kan senang dia. Kalau dulu kalau aku nggak pernah ngaji, pelit gitu ya. Perhitungan, terus laporan keuangan satu bulan itu detail sekali sampai 50 rupiah ditanya. Setelah ngaji dimudahkan, bahkan ditambah, dikasih uang untuk jajan, kan begitu ya. Jadi istri kan senang, subhanallah, ini kok semenjak ngaji suami saya jadi baik, suka belikan. Terus juga setelah ngaji antum jadi romantis sama istri, kan gitu, suka kasih kata-kata sayang, manggilnya sudah enggak antum manggil istri antum siapa, apa sih? Hah? Manggil istri antum apa? Umi, Beb, wah bagus nih, Beb. Wah. Selain Beb apa? Sayang, iya kan? Iya gitu kan. Nabi kan manggil Aisyah apa? Humairah, wahai wanita yang pipinya kemerah-merahan. Subhanallah, kan enak dengernya ya. Jadi kasih panggilan sayang ke istri. Siapa lagi tuh Pak? Apa sayang, terus apa tadi? Beb, terus apa sih? Apa lagi? Cinta, masya Allah. Antum manggil dia cinta atau namanya Cinta Parwati? Manggilnya namanya cinta, masya. Ya nggak masalah, itu kan ngikutin Nabi SAW. Kan istri senang loh, subhanallah. Istri senang. Wah, dipanggil sayang. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang harus kita camkan. Jadi buat perubahan dulu deh. Jadi istri itu ngelihat pengajian suaminya ini itu memberikan keberkahan dalam rumah tangganya. Ketika istri sudah melihat demikian, subhanallah, akhirnya insya Allah dia mau ngaji juga. Karena suami saya nih setelah ngaji jadi tambah baik. Setelah ngaji antum kalau di rumah penampilannya rapi gitu loh. Antum kalau di rumah pakai baju apa? Batik. Loh, Ibnu Abbas itu kan kalau berpenampilan kan necis, keren. Apa kata Ibnu Abbas? Kata Ibnu Abbas ketika ditanya oleh para sahabatnya, itu sahabatnya bingung nih, Ibnu Abbas kayaknya puber kedua nih, karena kan rapi terus. Tapi bukan metroseksual ya, itu metroseksual kan kebangetan. Kalau ini benar-benar normal gitu, tapi penampilan itu keren, terus necis, rapi, selalu jaga penampilan. Apa kata Ibnu Abbas? Kata beliau, uridu an atazayyana limraati kama uridu an tatazayyana li. Aku berpenampilan seperti ini, aku ingin berhias, tampil ganteng, tampil
keren di hadapan istriku sebagaimana aku menuntut dia dan ingin agar dia tampil cantik di hadapanku. Jadi wanita yang paling berhak mendapatkan penampilan keren kita itu istri. Dan ingat, istri kita bukan istri ikhwan kita. Ini kalau pengajian pakaiannya keren karena kan ada akhwat-akhwat di sana, ada ummahat di sana. Tapi kalau di rumah pakai kaos kutang, kaos oblong, itu pun juga versi klasik yang usianya sudah 20 tahun, udah bolong di depan, bolong di belakang. Ini enggak tepat. Masa istri kasih kaos kutang? Jadi hadiskan tampil keren di hadapan istri, pakai parfum yang paling antum sukai di rumah. Kan bagus kan? Coba misalnya antum habis pulang kerja, antum baju yang paling keren apa? Baju yang paling resmi? Kemeja, batik ya, atau koko ya, yang koko yang bagus. Jadi habis pulang ke rumah, mandi, pakai baju koko yang terbagus, atau pakai batik, atau pakai kemeja. Terus ditanya istri, "Pak, mau kemana lagi? Mau kerja lagi?" Antum bilang, "Enggak, mau makan malam sama kamu." Wah, itu kan seneng, ya Allah. Itu kelepek-kelepek. Iya, sananya subhanallah. Siapa yang enggak seneng? Enggak, mau makan sama kamu aja. Subhanallah. Oh, itu disuruh ngaji terus deh. Kalau begitu Pak, ngaji terus Pak, nggak pulang juga apa-apa. Iya kan? Jadi perlihatkanlah akhlak mulia, perubahan gitu loh. Ibadah jadi bagus, lebih sabar sama istri, jaga penampilan. Itu insya Allah istri baik deh. Ini udah dibuktikan. Pokoknya terapkan begitu insya Allah. Dan yang terakhir, banyak doa kepada Allah. Banyak doa. Karena hati istri kita itu ada di antara dua jari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang terakhir juga itu antum coba minta tolong sama ikhwan-ikhwan yang lain yang istrinya sudah ngaji, dan antum lihat mungkin cocok dan nyambung kalau berinteraksi dengan istri antum. Ajak dia sama istrinya main ke rumah, dan biarkan istrinya ngobrol dengan istri antum, ngajak ngaji. Tapi yang istrinya bagus ya, artinya istrinya tuh yang ngomongnya enak, cocok dengan istri kita, nggak menggurui, simpatik gitu loh. Jadi istri kita tuh ternyata ibu-ibu pengajian tuh baik-baik ya gitu loh. Bawain apa gitu ya. Jadi nanti kalau ke rumah tolong bawain ini ya gitu buat istriku suka ini gitu. Antum modalin, jangan minta tolong ikhwan suruh beli sendiri. Ini kan buat istri kita. Misalnya antum tahu istri kita suka martabak, ya sudah, nanti main ke rumah nanti beli martabak ya, tapi jangan bilang dari saya, bilang aja dari istri kamu gitu lah. Itu kan masya Allah, ini ummahat pengajian kalau main ke rumah bawa oleh-oleh, bawa hadiah, padahal dari uang suaminya juga, nggak masalah itu ya. Ya, itu beberapa trik. Allah ta'ala misal.